Kita akan bahas hari ini tentang polimer. Polimer ini termasuk makromorfo. Tapi jadwal kita itu suka kayak gitu, Cak. Ada yang ini nyambung. Hmm. Ya, nambah dua doang. Ini saya harus ngisi agenda nih. Ya, baru ada 14 orang. Iya, dianya ngetiknya kebalik. Ini mana ini yang lain? Hmm. Oke, ada 15. Udah misalnya mulai. Misalnya juga nanti. Ini di jam kimia itu tabrakan sama anak kelas 11. Jadi misalnya kayaknya ini eh, di- bahas tentang polimer. Polimer itu adalah suatu makromolekul. Kalau katanya makromolekul, apa yang kalian bayangkan? Makromolekul.
Apa yang kalian bayangkan tentang makromolekul? Molekul yang besar. Oke, ya. Molekul yang besar. Molekul yang besar itu apa? Contohnya kayak protein, lemak, karbohidrat. Itu dia karbohidrat itu juga beberapa bentuk karbohidrat termasuk polimer. Tapi kalau karbohidratnya cuma kayak monosakarida, disakarida itu bukan makromolekulur, bukan polimer. Tapi kalau misalnya selulosa, glikogen, nah itu dia termasuknya polimer. Apa sih sebenarnya polimer itu? Dalam kehidupan sehari-hari kalian tuh selalu bersentuhan dengan polimer. Oh udahlah, tadi misalnya ngomongin protein, ngomongin karbohidrat, ngomongin glikogen, tubuh kalian juga tersusun dari polimer. Di sini ada beberapa contoh polimer. Baju kalian, serat kain termasuk ke dalam polimer. Kantong plastik polimer, botol plastik polimer, styrofoam yang biasanya untuk melindungi alat elektronik ataupun sekarang sih digunakan untuk tempat makanan ya, walaupun nggak aman sebenarnya untuk kesehatan. Sebisa mungkin dihindari penggunaan styrofoam ya. Teflon, ban, karet untuk polimer, kayu. Kalau kayu ngomongin polimer berarti kertas juga polimer. Kemudian apa itu gambar terakhir? DNA itu juga polimer. DNA, RNA polimer. Ribonukleat, asam nukleatnya digabungin, nah itu dia polimer. Itu kalian yang nempel di kalian itu polimer. Kalian megang PC, megang laptop, itu perangkatnya apa? Kerangkanya dari luar case-nya polimer. Kalian megang pulpen, plastik di pulpennya polimer, megang kertas polimer. Semua banyak polimer. Poli, kalau dari kata poli artinya apa? Poli artinya apa? Banyak. Banyak. Ya, poli artinya banyak. Mer itu apa ya? Dari kata apa sih polimer? Kan kayak poligami. Berarti bisa banyak istri. Poli apa lagi banyak. Poli-poli yang lainnya ya. Oke, sekarang kita ya. Oh, sebelum jauh kita ngomongin polimer nih. Nah, ada sejarah polimer. Kalau kalian mungkin buka sumber di Genius, itu di situ ada sejarah polimer. Ya. Kata polimer pertama kali digunakan oleh kimiawan asal Swedia, Berzelius, pada tahun 1833. Kemudian akhirnya pada tahun 1869 itu pertama kali dibuat sintesis polimer, ya. Yaitu untuk membuat gading buatan. Karena apa ya, kalau gading asli kan dia akan mahal. Jadi ini membuat gading buatan. Kemudian pada tahun 1907 itu dikenakan bakelit. Nah, kalau bakelit itu banyak karakteristik, itu tuh dia bahannya adalah bakelit sama polimernya bakelit. Kayak misalnya apa sih? Dudukan lampu, terus cetrekan, apa itu bahasa lainnya cetrekan. Atau kontak yang lainnya. Nah, itu dia termasuk tuh kayak kalau dulu ya telepon ya, maksudnya si apa ya sih, maksudnya kerangkanya, casing luarnya itu dia bahannya. Dia dari bakelit, yaitu isolator. Makanya pakai untuk alat listrik pakai bakelit. Hampir kebanyakan ini apa ini polimer itu merupakan isolator. Nah, kenapa sih penggunaan polimer ini? Karena kalau kita hanya memanfaatkan dari sumber alam, ya itu akan habis sumber alam yang ada. Makanya manusia berinovasi akhirnya membuat polimer sintetis. Dan banyak sih kegunaannya, kalian tahu kayak karena plastik mungkin lebih apa ya, lebih gampang ya maksudnya. Walaupun sebenarnya kalau ini kan menimbulkan sampah plastik yang susah diurai. Kenapa susah diurai? Itu salah satu sifat dari polimer. Akhirnya dia susah untuk diurai. Ini polimer. Poli tadi artinya banyak. Meros itu artinya unit atau bagian. Jadi gabungan dari unit-unit
kecil menjadi suatu senyawa yang besar, makanya disebut dengan makromolekul. Polimer adalah suatu molekul raksasa atau makromolekul yang tersusun di atas molekul kecil atau monomer, mono satu mer berarti bacanya, yang berulang melalui ikatan kimia. Jadi tersusun atas molekul-molekul kecil secara berulang. Katanya misalnya ini di sini ada gambar molekul gula. Ini kalau biasanya bercabang-cabang gini bisa jadi glikogen. Terus aja dia. Nyabang gula, glukosa banyak bergabung. Jumlahnya itu. Nah, kalau untuk polimer itu bisa monomernya ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu monomer. Baru nanti dia membentuk polimer. Nah ini, di sini misalnya MM itu monomer ya. Jadi monomer bergabung. Nah, sekarang itu ada dua jenis. Kalau misalnya monomernya hanya satu jenis, misalnya etena, polietena itu termasuknya ke dalam kayak kantong plastik, itu termasuk polietena. Itu sama etena bergabung, itu dia akan menghasilkan homopolimer. Jadi gabungan dari molekul etena. Ada polivinil klorida, vinil klorida itu dia kloroetena bergabung paralon. Atau mungkin kalau kalian punya lantai yang dilapisin PVC itu juga. Sekarang juga ada atap-atap apa namanya plafon pakai PVC. Karet alam poliisoprena itu juga dianya homopolimer. Selulosa itu ada di kayu, ada di kertas kan, karena kertas terbuat dari kayu. Glukosa tuh, jadi selulosa. Ada kopolimer. Kalau kopolimer itu dia monomernya berbeda jenis. Contohnya misalnya protein. Kalian kalau udah biologi belajar protein, ada glisin, alanin, apalagi itu yang lainnya. Jadi gabungan. Kemudian nilon 66 itu ada dua monomer. Kemudian ada baklit juga dia ada dua monomer. Karena penggolongan polimer. Nah, penggolongan polimer berdasarkan asalnya itu ada polimer alami, ada polimer sintetis. Secara definisi kalian bisa membedakan. Kalau alami emang sudah terbentuk di alam, sudah tersedia di alam. Dan ini apa? Ini gambar apa untuk kalian? Yang alami ini? Apa ini? Karet. Getah karet. Nah, itu termasuk di alam. Menurut kalian selain getah karet apa lagi yang alami? Tadi misalnya udah nyebutin contoh di depan banyak. Yang ada di tubuh kalian? Apa aja? Yang alami? Yang alami apa aja? Contoh yang lain? Selain getah karet? Di kayu ada? Ada apa di kayu? Selulosa. Oke. Yang lain juga dari tadi dengerin ya sama saya. Kalau di tubuh kalian? Ada apa aja? Apa? Halo? Kulit. Jadi lebih langsung ke ini ya, maksudnya dia di situ ada protein, DNA, RNA, ada glikogen di otot, biopolimer. Sintetis ya plastik kan ya. Jadi dibuat di lab atau dibuat di industri dari sintetis. Penggabungan monomer-monomer yang dilakukan di lab atau di industri. Banyak lah yang sintetis. Ini lebih banyak lagi produksinya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, berdasarkan prosesnya sekarang, jadi ada dua reaksi untuk membentuk polimer. Yang pertama itu adalah polimer adisi. Yang namanya adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Jadi cirinya itu si monomernya harus memiliki ikatan rangkap.
Kemudian terjadi reaksi adisi dengan bantuan katalis. Ada polietilen atau polietena, ada polistirena, ada PVC, polivinil klorida, ada teflon. Ini contohnya di sini ada polipropilen. Polipropilen itu biasanya kayak kalian punya tambang plastik yang ulir ya. Atau kadang sedotan-sedotan itu juga dia terbuatnya dari polipropilen. Di sini misalnya ada propena ini, kemudian nanti ikatan rangkapnya ini akan putus, jadi nanti pindah ke sini elektronnya pindah ke sini dan di sini. Jadi ini seolah-olah jadi semuanya emang membentuk ikatan tunggal, namanya juga adisi. Ini si yang ketiganya apa namanya? Yang ini ya, yang sebelah sini nih. Karbon yang ketiga. Ini karbon 1, karbon 2, karbon 3. Karbon 1, karbon 2, ini karbon 3. Jadi seolah dia bercabang. Ya ini jadi cabangnya ya. Di sini. Nah ini kalau penulisannya seperti ini. Jadi ini banyak N-nya. N itu tadi bisa ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Itu banyak N. Terus ini polimer adisi. Yang kedua itu adalah polimer kondensasi. Jadi melalui reaksi kondensasi. Biasanya cirinya itu untuk monomernya itu mengandung gugus COH, OH, atau NH2. Nah, pada reaksi ini, dia akan melepaskan satu molekul kecil, bisa air, H2O, bisa metanol. Okay. Dalam pembentukannya, jadi nanti ada pelepasan air. Contohnya yang melalui proses kondensasi itu ada protein, ada bakelit, ada nilon 66. Ini contohnya untuk nilon 66. Jadi ada asam adipat di sini. Kemudian dia bereaksi kondensasi dengan heksametilendiamin. Ini akhirnya bergabung. Nah ini nanti berulang jumlahnya sebanyak ini. Ya N tadi jumlahnya. Kemudian si ini kan OH-nya diambil bergabung dengan H yang ini menghasilkan molekul kecil si air. Jadi ini OH dari sini dan H. Terus ini berulang jumlahnya. Jadi ada dua. Yang pertama adisi. Ciri adisi itu dia monomernya punya ikatan rangkap. Kemudian yang kedua adalah kondensasi. Jadi monomernya itu punya gugus COH, OH, NH2. Oh ya, kalau biasanya untuk adisi itu, kalau untuk namanya itu dia ujungnya kayak gini. Polietilen, polipropilen, lena, gitu ya ujungnya. Kalau biasanya kalau bahasa Indonesia kayak ini propilena atau ujungnya enak karena dia artinya alkena, punya ikatan rangkap. Polistirena, poliisoprena, ujungnya enak. Atau vinil-vinil dia biasanya. Dia termasuk ke dalam adisi. Jadinya cara gampang untuk membedakan. Nah, sekarang berdasarkan sifat terhadap panasnya, ini harusnya yang ketiga ini. Berdasarkan sifat terhadap panas, ada termoplas. Di sini polimer ini jika dipanaskan akan menjadi lunak, setelah didinginkan akan menjadi keras kembali. Contohnya biasanya kayak plastik-plastik ya. Dia kalau kalian panaskan, dia akan meleleh. Kemudian nanti setelah dingin dia akan mengeras kembali. Kalau dipanaskan lagi, akan melunak lagi, kemudian akan keras lagi. Jadi terus. Nah ini berarti dia bisa didaur ulang. Contohnya apa? Paralon, PVC, polietena, plastik polietena itu plastik-plastikan ya. Kemudian ada yang termoset. Polimer ini setelah dipanaskan 2 kali akan tetap keras. Jadi tidak bisa lunak lagi. Contohnya misalnya bakelit kayak alat artistik, dia dibuat memang tahan panas. Ya. Kemudian misalnya melamin. Ya. Karena kalau melamin udah kan keras. Misalnya kalian bakar ya udah dia malah retak. Jadi kena panas dia malah akan retak. Jadi bukannya meleleh. Itu namanya termoset. Nah ini nih. Jadi kalau misalnya kalian ini jenis-jenis polimer dan monomernya. Jadi ada yang alam,
Termasuk di sini ada protein, asam amino, kemudian untuk amilum, termasuk juga glikogen, itu glukosa, selulosa glukosa. Asam nukleat, nukleat tidak, ada di DNA, RNA, karet alam, isoprena, poliisoprena, adisi. Sekarang misalnya coba akan jelaskan proses reaksinya. Kalau untuk polimer yang kegunaan yang ada di alam, kalian banyaklah cari aja. Ini salah satu web yang bisa kalian kunjungi misalnya. Dia akan kita coba proses penggabungan polimer untuk adisi dan kondensasi. Misal di sini ada polietena. Pokoknya kalau ujungnya enak-enak, ini alkena asalnya berarti dia reaksinya adalah reaksi adisi. Jadi ini dia termasuknya polimer adisi. Nah, untuk polimer adisi misalnya ini etena. Hmm. Ini kalau misalnya adiksi ini kan ada terjadi pemutusan ikatan rangkap. Jadi yang ini nanti dia akan jadi tunggal. Ini ada satu elektron yang tadinya putus ya dari yang atas. Jadi ini si elektronnya jadi elektronnya akan putus. Kemudian ini sama ya. Kenapa masih rangkap? Jadi elektron ikatan rangkapnya dia akan putus. Di sini. Ini panas separuh doang. Kenapa separuh? Karena elektronnya terbelah jadi dua.
Nah ini nanti jumlahnya ada ribuan bergabung. Hasilnya apa? Apa sih? Selamat udah negatif. Happy birthday. Tukinnya 2 bulan nggak cair, Pak. Nggak ngaruh, gila. Hmm. Ini nih. Ini kalau misalnya ini baru dicontohin 2 ya. Nah ini di banyak. Jadi si etena-etenanya itu banyak. Jadi kadang kalau misalnya dalam penulisannya cukup dituliskan satu aja. Kalau misalnya dia hanya yang apa homopolimer ya. Jadi kalau untuk homopolimer untuk menuliskannya kalian cukup tuliskan jadi satu. Jadi cukup penulisannya seperti ini. Nah tadi kalau misalnya apa yang berikatan kamu ya, yang misalnya dia ada 3, nah itu nanti kan akhirnya salah satu bisa jadi abang. Jadi logikanya gini gitu. Polipropilena atau polipropilen. Polipropena sama ini masih adisi karena dia ada ikatan rangkap. Jadi kalau misalnya kalian sebagai sederhananya misalnya kayak gini. Ini kan bisa kalian gambarkan. Ya, biar bisa kan sama aja mau digambarkan seperti ini atau ini sama tutup-tutupnya. Nah ini jadi sama. Jadi si elektron ini dia akan putus ikatannya nempel di C-nya. Jadi ini ada elektron bebas yang putus nanti. Makanya nanti ini kalau misalnya jadi senyawa apa polimernya jadi ini. Oh ini masih rangkap. Kadang bisa juga kadang penggambarannya itu 2.
Jadi nanti C, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH, CH3. Poliisoprena ini karet, karet alam. Nah ini ada apa ya? Ada yang beda sini. Jadi ketika ini putus, kan ini ke sini, satu elektron ke sini. Jadi nanti ikatan rakatnya akan pindah ke tengah. Ini kan satu elektron, ini. Jadi kalau misalnya di merah, ini jadi elektronnya nih di sini. Kemudian yang ini pindah ke sini, yang ini putus, yang ini pindah ke sini kan, yang ini. Kemudian elektron yang ini pindah ke sini, ini ada. Dan yang ini satu sini. Ini akan menjadi haknya ini 3, ini udah 4, ini 2, ini 3, ini 1, ini 2. Ancaman masih ada. Juga kondisi dan brand. Ada yang ditanyakan sampai sini? Untuk yang adisi. Biasanya nanti menuju soal itu yang ditanya adalah jadi diketahui polimernya monomernya apa? Monomernya yang mana? Oke, adisi itu lebih gampang. Sekarang ini kondensasi. Berapa? Nah,
Manisnya manis. Gambar strukturnya asam amino yang panjang. Di sini. Tadi kalau misalnya kondensasi, yaitu cirinya itu punya gugus OH atau gugus NH2, COH, bisa OH, NH2. Ini kalau di asam amino, jadi ada gugus asamnya, ini COOH ini gugus asamnya, kemudian ada gugus aminonya, si NH2 ini. Yang disebut dengan asam amino. Nah, ketika asam amino ini bergabung membentuk polimer, di sini maka si OH-nya akan lepas, kemudian H dari si aminonya akan lepas satu, membentuk H2O. Dan ini nanti dia akan bergabung, ini namanya ikatan peptida, hasil gabungannya ini. Pas di C, yang rangka O dengan N. Ini disebut dengan ikatan peptida. Sama juga dengan glukosa. Dia juga gabungannya dari OH dan H membentuk H2O. Dua atom glukosa misalnya bergabung. Kalau untuk polimer ya berarti jumlahnya akan banyak. Terus contoh yang lain, ini yang untuk ini untuk yang atas namanya Kevlar. Kevlar itu termasuk kayak rompi anti peluru. Itu dia bahannya adalah Kevlar. Ini di sini ada, ini bensin ya, 14 di amino bensin. Dengan asam adipat di sini. Ini biasanya ini ujungnya UH, nah ini UH-nya udah diganti dengan Cl dari asam adipat. Jadi biar lebih reaktif lagi. Ini nanti gabung, kalau yang ini dia melepaskan molekul HCl karena si OH yang di sini dari asam adipat juga diganti dengan si Cl. Jadi nanti akan bergabung sini sama untuk dari NH2, H-nya akan diambil satu. Kalau di sini OH berarti OH-nya digabung, diambil gabung membentuk H2O. Kalau di sini Cl ya udah berarti Cl-nya membentuk HCl. Nah ini nanti dia akan berulang banyak. Di sini ada baklit, ada fenol, bensin juga kan, plus formaldehid. Jadi fenol formaldehid terus panjang nih. Di sini tergantung formaldehid yang ditambahkan ya, ada berapa. Ini dia ada 1, 2 untuk 2 ini. Untuk satu fenol ada 2 formaldehid terus gabung banyak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
untuk polimer. Oke, kira-kira kenapa sih polimer sintetis itu susah diurai? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Kenapa nih? Kok susah untuk diurai? Yep, yep. Ya, karena dia rantai proses penguraian itu si bakteri itu kan memutus katan yang ada di dalam molekul. Nah, ini kalau misalnya dianya banyak, panjang, dan itu kan kalau polimer itu baru sebenarnya kalau kan jadi makromolekul. Jadi ini satu polimer itu jadi satu molekul besar. Nah, sedangkan kalian tahu bahwa dalam satu bahan itu gabungan dari beberapa molekul. Ini molekul besar banyak digabungin, ditumpuk. Makanya dia akan lebih sulit untuk diurai. Apalagi kalau dia yang sintetis ya, akan sulit terurai. Ya, ya, untuk polimer-polimer yang lain jenisnya, oh iya, polimer itu misalnya lupa, kalian nanti baca di situ di link yang misalnya Hasan temukan, polimer dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada plastik itu ada dua jenis, ada yang HDPE itu sebenarnya berdasarkan kerapatannya, beda kerapatannya. Kalau dianya kerapatannya tinggi, high density polyethylene, ya, high density berarti dia lebih rapat, itu dia si polimernya itu tidak bercabang susunannya. Nah, kalau karena dia tidak bercabang, artinya dia bisa disusun lebih rapat. Jadi kalian kalau misalnya kayak kayu lurus, nggak ada cabang-cabang yang disusun bisa lebih rapat, maka dia bisa menghasilkan yang kerapatan lebih tinggi. Kemudian ada LDPE, low density polyethylene. Nah, ini biasanya nanti si polimernya itu terdiri dari rantai-rantai polimer yang bercabang. Kalian kalau nyusut kayu, ketika dia ada cabang ya, maka dia akan menghasilkan rongga. Maka dia kerapatannya akan lebih rendah. Nah, biasanya kalau yang untuk yang LDP itu biasanya dia kayak bening transparan plastik-plastiknya. Oke. Nah, kalau yang untuk HDPI biasanya dia keras ya. Kemudian ya tapi nggak transparan lah, dianya buram gitu. Walaupun sebenarnya juga nanti untuk plastik-plastik yang HDPE, yang high density, kalau misalnya kita buatnya tipis, ya dia akan lunak juga. Dan beberapa kantong plastik juga ada yang terbuat dari HDP. Cuman karena dia tipis, maka dia lunak. Tapi ketika dia dibuat lebih tebal, maka dia kokoh. Tapi kalau kalian kayak misalnya nih botol Tupperware, kalau misalnya dia yang kuat, kalian nggak bisa remas ya, itu berarti dia HDPE. Tapi kalau misalnya kayak botol-botol minum kemasan air mineral, nah itu berarti dia yang LDPE. Nah, beberapa bahan juga ya, jadi tergantung si bagaimana si monomer-monomer itu disusun, apakah misalnya dia lurus atau bercabang. Nah, itu kayak misalnya kalian kenal kertas selulosa,
dia rantainya lurus. Padahal kan sama-sama molekul glukosa kan. Kemudian kalau misalnya glikogen, dia itu bercabang-cabang banyak. Jadi beda sifatnya ketika walaupun si senyawanya apa monomernya sama, tapi ketika cara nyusunnya beda, maka polimer yang dihasilkan pun akan punya sifat yang berbeda. Gitu. Kayak misalnya kalian polistirena, stirena itu kita udah bahas ya, benzen yang si gugusnya alkena, etena, gugusnya etena itu kalau jadi polistirena itu jadi styrofoam. Tapi juga ada nanti dia yang bentuknya kayak plastik, tergantung, jadi ya tergantung, jadi ada yang bentuknya kayak busa foam gitu ya, ada juga yang bentuknya nanti, emang sebenarnya semuanya kita sebut plastik sih kalau di kimia, cuman plastik yang kayak kita kenal kayak piring-piring plastik yang tipis, nah itu dia juga bisa dari polistirena, cuman karena susunan stirenanya yang berbeda. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Jika tidak ada, kalian baca link yang Sneha kasih untuk pertemuan hari ini. Masih haturukan sekian karena masih harus masuk ke kelas 11 4. Kalian selanjutnya belajar mandiri baca materi. Oke, kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Neha, mau ini, mau screenshot deh. Nah, soalnya harus ngisi agenda. Coba di stop. Ini tampilannya dulu ya. Galeri. Udah berapa orang nih? 20. Ini nggak ada yang mau on cam dulu dong, biar asik di screenshot nih. Bentar, yuk. Di screenshot. Miss, maaf kameranya lagi nggak bisa. Yang bisa yuk. Oke, makasih Miss. Bentar aja. Oke, ada sini. Yuk, Ahwadnya. Ayo, Ahwad. Ini baru Ikhwan ya. Dari Wasmi, Arifin, Iman, Farid nih. Makasih, Farid nih. Paling rajin on cam. Ayo dong, bentar aja nih. Gak lucu kan nanti bikin laporan hitam semua kayak gini. Ayo cari dulu kerudungnya nih. Guru. Yuk Rashid, Azika, Alivia, Elfrida, Sabina, Putri, Riva, Ketika, Bisa, Hania, Lintang. Nggak ada ini orangnya. Oke, cuman masuk Zoom doang, orangnya pergi nih. Udah. Anggap gitu aja ya. Kumara. Ayo yang lain. Ini Amis nih anggap nggak ada di kelas nih. Cuma nitip absen. Yang nggak mau on cam. Beneran nih kayaknya. Cuma nitip absen doang. Bisa. Nggak nyaut. Hania nggak nyaut. Alivia, Riva nggak nyaut. Lintang, Putri, El, Sabina. Miss Olivia kameranya bermasalah. Oh, ada nyaut. Yuk, yang lain nggak nyaut, nggak ada. Cuman Hasna sama Olivia doang nih. Bisa. Oke, misalnya ini, dah. Silahkan, boleh. Ini. Oh, ini siapa nih? Adalah, nyiapin lagi nih.
Ayo. Oke, terima kasih untuk kalian. Miss Niha pamit dari BOR 12 IPA 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Miss. Itu banyak. Empat.